Waalaikumsalam. Oh Mbak Zila, silakan masuk Mbak. Iya Pak. Silakan duduk Mbak Zila. Mau duduk di mana? Di sini atau di sini? Di situ aja Pak. Ya, silakan duduk. Iya, ngomong-ngomong bagaimana kabarnya Mbak Zila? Sehat? Alhamdulillah sehat. Lalu Bapak bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Mbak. Meskipun kemarin saya sempat sakit ya, sakit biasalah, flu, batuk, dan pilek. Mungkin dari faktor cuaca ya, karena kan kita memasuki cuaca musim pancaroba. Sekarang panas, nanti hujan dan tiba-tiba gitu biasanya. Mungkin Mbak Zila punya tips agar bisa menjaga kesehatan kita dalam menghadapi musim pancaroba seperti ini. Kalau saya itu biasanya sehari itu makan 3 kali sehari. Tapi kadang lupa Pak. Kadang 1 kali karena juga masih belajar hidup sehat sama olahraga yang cukup. Berarti tips dari Mbak Zila untuk menjaga kesehatan, yang pertama menjaga pola makan, yang kedua olahraga yang rutin gitu ya. Itu biasanya saya itu 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Itu dilakukan pas libur sekolah gitu ya? Iya, pas hari weekend. Itu biasanya Mbak Zila lakukan mulai jam berapa sampai jam berapa? Biasanya kalau pagi itu jam 5 sampai jam 7 Pak. Kalau olahraga pada jam itu udaranya masih segar ya Pak ya? Iya Pak, masih fresh. Iya. Terlebih lagi sinar mataharinya juga belum menyengat. Kalau menurut ilmu sains sendiri olahraga di waktu pagi hari apabila kita terkena sinar matahari kan Lebih menyehatkan. Ya. Kan sinar matahari kalau menurut ilmu sains mengandung vitamin D yang sangat berguna bagi tubuh kita. Berbicara mengenai sains, Bapak teringat oleh Olimpiade Sains tingkat kabupaten yang akan diselenggarakan beberapa waktu yang akan mendatang. Bapak dengar Mbak Zila ditunjuk lagi ya oleh Busum untuk mewakili sekolahan kita untuk mengikuti Olimpiade Sains tersebut. Iya Pak, betul. Saya di tahun ini dipercaya lagi untuk mewakili perlombaan. Alhamdulillah ya Mbak. Bapak ikut senang mendengarnya. Ya. Semoga Mbak Zila diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan semoga Mbak Zila mampu mengharumkan nama sekolah kita lagi. Amin, doanya Pak. Ya Mbak, pasti. Ngomong-ngomong, apakah ada sesuatu yang ingin Mbak Zila bicarakan dengan Bapak? Iya Pak, ada yang ingin saya bicarakan mengenai keresahan saya di akhir-akhir ini. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikiran Mbak Zila ya akhir-akhir ini. Iya Pak. Baiklah, sebelum Mbak Zila menceritakan tentang sesuatu yang mengganggu pikiran Mbak Zila akhir-akhir ini, sebelumnya Bapak meminta izin kepada Mbak Zila, yang mana nantinya Bapak akan mencatat beberapa hal yang menurut Bapak perlu dicatat dan menurut Bapak itu penting untuk dicatat supaya Bapak tidak lupa atas apa yang Mbak Zila bicarakan dengan Bapak. Iya Pak, tidak apa-apa, silakan. Sebelum konseling pada hari ini kita mulai, Bapak mengucapkan terima kasih kepada Mbak Zila karena Mbak Zila memiliki inisiatif untuk datang ke ruang Bapak, menemui Bapak untuk menceritakan masalah-masalah yang Mbak Zila hadapi. Iya Pak, ini saya datang ke sini atas kesadaran diri saya sendiri. Saya acungi jempol atas inisiatif yang Mbak Zila lakukan. Kalau boleh tahu, apakah Mbak Zila sebelumnya pernah melakukan konseling? Belum Pak, ini pertama kali saya melakukan konseling. Tetapi saya khawatir nanti kalau saya membicarakan apa yang menjadi keresahan saya akan menjadi perbincangan Bapak Ibu guru yang lain. Apakah seperti itu Pak? Jadi begini Mbak Zila, nanti kita akan melakukan konseling individu yang mana Mbak Zila tidak usah merasa khawatir, tidak usah merasa cemas. Apabila ada sesuatu yang mengganjal di hati Mbak Zila ceritakan saja. Karena apa? Karena semua konselor atau guru BK itu bekerja dengan memegang teguh
kode etik, salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Jadi kerahasiaan konseling dalam BK itu sangat kita jaga. Jadi insya Allah kerahasiaan dari Mbak Zila tidak akan bocor. Iya Pak, saya paham. Kalau begitu untuk proses konseling yang pertama, mari kita sepakati terlebih dahulu untuk waktunya. Bagaimana kalau kita sepakati 30 menit untuk waktunya? Dan jika nanti dalam waktu 30 menit dirasa belum menemukan jalan keluar, kita sepakati lagi waktunya. Apakah dilanjutkan hari ini dan saat ini juga, apakah dilanjutkan nanti setelah Mbak Zila pulang sekolah, atau bahkan dilanjutkan besok gitu. Nah, perlu Bapak jelaskan bahwasanya di sini Bapak hanya berperan sebagai pendebatan atau fasilitator. Semua keputusan itu ada di tangan konseling gitu. Baik Pak, saya paham. Baik, apakah Mbak Zila sudah siap untuk melakukan proses konseling hari ini? Sudah, Pak. Kalau sudah, silakan Mbak Zila ceritakan sesuatu yang mengganggu pikiran Mbak Zila akhir-akhir ini. Jadi begini Pak, saya kan termasuk anak yang aktif. Selain saya juga mengikuti kegiatan di sekolah, saya juga mengikuti kegiatan di luar sekolah. Akan tetapi saya itu malah bingung untuk mengatur waktunya. Di situ saya malah tidak melakukan apapun, gitu Pak. Baik, Bapak paham. Jadi Mbak Zila merasa bingung untuk mengatur waktu karena banyaknya kegiatan yang harus Mbak Zila lakukan. Selain itu Mbak Zila juga bingung untuk memprioritaskan kegiatan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, begitu ya. Iya. Dari kebingungan tersebut, Mbak Zila malah merasa malas dan tidak melakukan kegiatan itu sama sekali. Iya. Saya pikir itu daripada saya bingung untuk yang mana dulu yang saya kerjakan, itu saya malah nggak mau jalan apapun, malah asik scroll IG, TikTok, Facebook dan medsos lainnya. Mbak Zila tadi sering melakukan scroll TikTok dan juga media sosial yang lainnya ya. Itu biasanya Mbak Zila lakukan dalam sehari itu berapa jam? Biasanya itu saya sehari bisa sampai 6-7 jam. 6-7 jam sehari? Ya kan, itu Pak, tapi nggak terus-menerus. Kan setiap habis makan main TikTok, habis nanti nonton TV main TikTok. Begitu ya. Kira-kira dengan Mbak Zila melakukan scroll TikTok dan juga medsos lainnya selama 7 jam sehari, apakah hal tersebut bisa mengurangi tugas dari Mbak Zila? Kan kegiatan Mbak Zila tadi banyak ya, mulai dari kegiatan sekolah dan juga Mbak Zila juga ikut kegiatan di luar sekolah. Apakah hal tersebut bisa mengurangi tugas dari Mbak Zila? Tidak Pak, kan justru kan saya di sini semakin bingung. Semakin menumpuk ya tugasnya gitu ya. Iya. Kan Mbak Zila mengatakan bahwa Mbak Zila banyak kegiatan di sekolah dan juga di luar sekolahan. Nah, Bapak ingin tahu apakah kegiatan tersebut murni atas kemauan Mbak Zila sendiri atau mungkin ada paksaan dari pihak luar, mungkin bisa dari sahabat, mungkin bisa dari teman, atau bahkan dari orang tua? Tidak Pak, tidak ada paksaan dari siapa. Dan ini itu inisiatif diri saya sendiri. Berarti inisiatif dari Mbak Zila sendiri ya? Iya. Sebelumnya Bapak ingin tahu sejak dari kapan Mbak Zila melakukan kegiatan sebanyak ini? Sebenarnya sudah dari SMP Pak, tapi saya merasa sangat bingung, keteteran gitu Pak. Gitu ya. Jadi Mbak Zila merasakan bahwa kegiatan Mbak Zila akhir ini lebih banyak daripada kegiatan yang sebelumnya gitu. Iya Pak, selain saya mengikuti OSIS, pramuka sama ekstra kurikuler yang lain, saya juga mengikuti Karang Taruna di desa. Ditambah lagi tadi Pak, kan saya harus mewakili tingkat kabupaten. Iya. Baik Mbak, Bapak mengerti atas kebimbangan yang Mbak Zila alami. Jadi karena bertambahnya tugas, bertambahnya tanggung jawab yang harus Mbak
Zila kan, itu yang membuat Mbak Zila merasa kewalahan dan keteteran begitu ya? Iya Pak, belum lagi itu kalau pas sama kawan-kawannya yang di desa itu ada event-event yang bersamaan. Begitu. Jadi Bapak dapat menunjukkan bahwa Mbak Zila merasa kebingungan untuk apa? Menentukan waktu, karena kan banyaknya kegiatan yang harus Mbak Zila lakukan. Selain itu Mbak Zila juga merasa kebingungan untuk menentukan prioritas kegiatan mana yang harus Mbak Zila lakukan terlebih dahulu. Nah, dari kebingungan tersebut muncul rasa malas pada diri Mbak Zila, sehingga Mbak Zila tidak melakukan kegiatan tersebut sama sekali dan memilih bermalas-malasan dengan melakukan scroll TikTok dan juga media sosial lainnya. Baik, kalau begitu kira-kira setelah Mbak Zila melakukan proses konseling pada hari ini, kira-kira tujuan apa yang ingin Mbak Zila capai, atau setelah melakukan kegiatan konseling ini apa yang ingin Mbak Zila lakukan? Saya ingin itu Pak, saya ingin bisa mengatur waktu saya dengan baik lagi dan saya bisa mengikuti kegiatan dengan semangat. Bagus Mbak Zila memiliki semangat yang kuat untuk merubah perilaku Mbak Zila. Kalau begitu sesuai dengan tujuan Mbak Zila tadi, ingin apa? Mengatur waktunya dengan baik. Nah, itu kita bisa menggunakan metode skala prioritas begitu. Maaf Pak, skala prioritas itu bagaimana? Jadi skala prioritas itu, bentar ya, Bapak mau mencarinya dulu. Jadi skala prioritas itu seperti ini Mbak, seperti ini. Iya Pak. Dengan matrik ini Mbak Zila bisa mengklasifikasikan setiap kegiatan Mbak Zila berdasarkan tingkat kepentingan dan juga tingkat urgensinya gitu. Jadi nanti kita akan menggunakan teknik self management gitu ya, yaitu untuk membantu Mbak Zila agar Mbak Zila dapat merubah perilaku Mbak Zila secara mandiri gitu. Setelah Mbak Zila menentukan kegiatan dengan menggunakan skala prioritas, dalam metode ini ada beberapa tahap. Di antaranya itu pertama tahap memonitor perilaku dari Mbak Zila gitu. Apakah Mbak Zila benar-benar melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan urutan prioritas atau tidak. Langkah selanjutnya yaitu mengevaluasi keefektifan dari prosedur yang telah Mbak Zila buat. Dan langkah yang ketiga yaitu pemberian penguatan, penghapusan, dan juga penghukuman. Jadi pada tahap ketiga ini merupakan tahap yang paling penting karena membutuhkan kemauan dari Mbak Zila. Apabila Mbak Zila benar-benar memiliki kemauan yang kuat, maka Mbak Zila akan berhasil untuk merubah perilaku Mbak Zila begitu. Kira-kira setelah melakukan kegiatan konseling hari ini, kira-kira kapan Mbak Zila ingin menerapkan prosedur tadi? Mungkin bisa cepatnya Pak, sekarang mulai dari ini Pak. Mulai nanti ya? Iya. Wah, Bapak sangat senang sekali mendengar semangat dari Mbak Zila. Iya Pak. Kalau begitu untuk proses konseling selanjutnya kita lakukan minggu depan ya Mbak. Pada pertemuan minggu depan kita akan melakukan evaluasi apakah prosedur atau teknik yang kita sepakati efektif atau tidak, dan juga kita akan melihat sejauh mana progres atau perkembangan dari Mbak Zila. Bisa dimengerti? Iya.
Baik, kalau begitu, apakah ada sesuatu yang ingin dibicarakan lagi? Mungkin cukup Pak. Sudah cukup ya? Baik, kalau begitu, berhubung waktunya sudah habis dan juga Mbak Zila sudah menyepakati teknik yang Bapak tawarkan tadi, dan juga Mbak Zila sudah bersedia untuk melakukannya tersebut, baik dari nanti setelah